di Mikel Arteta ini kelihatan lebih bagus lah Arsenal. Betul. Jadi ada potensi. Makanya walaupun peringkat 8 2 musim berturut-turut masih dipertahankan. Iya. Masih dipuji-puji lah gitu. Masih, Kasih ya. kesempatan lah. Nah si Xabi Alonso mungkin kejadiannya kan kayak gitu. Jadi mungkin 2 musim struggle, habis itu mungkin 3 musim, 4 musim baru dia. Selamat buat Arsenal teman-teman ya. Selamat ini gue senangnya Arsenal juara ini menggambarkan bahwa trust the process itu akhirnya berbuah hasil ya. Di antara semua tim-tim yang mulai mediocre gitu, baru 1 musim 2 musim udah ganti pelatih. Bahkan ada kayak AC Milan tuh ada yang di tengah-tengahnya Fonseca terus diganti Conceição gitu. Di antara tim-tim yang sekarang lagi sering gonta-ganti pelatih termasuk Manchester United dan Chelsea juga gitu. Arsenal itu mempertahankan siapa namanya Mikel Arteta tuh dari 7 tahun yang lalu gitu. Ya dari 2019 direkrut peringkat 8 masih 2019, 2020 juga masih peringkat 8. Baru habis itu di 2021-nya mereka akhirnya naik ke peringkat 5. Udah habis itu 22 terus tuh ya kan sampai sekarang juara gitu. Nah, kalau lu pribadi nih ini podcast sama Cio ya teman-teman ya. Gue kayak kapan nih gue ngomong? Iya enggak, nanti gue tanya aja. Tapi kalau dari lu lu ngelihat Arsenal nih gimana ya akhirnya juara ini setelah 22 tahun puasa gelar. Iya 22 ya. Liga kan? ya, puasa liga. Iya, puasa liga 2004 kan mereka Iya. ininya kan terakhir juara. Menurut gue ini musim yang bagus banget buat Arsenal. Iya. Di luar liga juga dia masih bisa menang Champions loh, masuk di final. Walaupun menurut gue PSG heavy favorite, dia juga udah berapa? Terakhir main final Champions 2006 kalau nggak salah. Iya. Gue masih kecil tuh, yang Eto'o tuh, gue inget banget. Iya. Menurut gue Arsenal, ya kayak yang lu bilang Mal, percaya proses sama pelatih yang sama, itu bagus. Cuma memang menurut gue Arsenal blueprintnya sebenarnya nggak jelas juga menurut gue. Okay. Mereka butuh striker apa segala macam udah berapa tahun. Baru tahun ini ngambil Gyökeres dan menurut gue tepat sebenarnya pembeliannya karena kan kita semua tahu Arsenal butuhnya striker. Cuma yang gue happy for Arsenal adalah apalagi di zaman Wenger, ingat gak sih lu kita selalu ngomong Arsenal play beautiful football, tapi nggak ada apa bahasanya, nggak kurang kuat gitu loh, kurang kokoh, kurang kayak besi gitu. Itu kan kita komplainnya itu mulu kan. Nah tahun ini giliran mereka udah menang, orang komplainnya menang jelek mulu, menangnya free kick mulu, corner kick, set piece. Lah menurut gue menang tetap menang dan liga itu beda sama cup. Dari 38 pertandingan atau sekarang 37, mereka bisa konsisten dapat poin paling banyak ya menurut gue they deserve to be champion. Mau menangnya jelek, mau menangnya defensif atau apa, but it doesn't matter. Menurut gue mereka menangnya tetap menang. And congrats buat Arsenal. Menurut gue Arsenal is the best team in England tahun ini kalau lu lihat sama 37 pertandingan ya. Memang waktu itu poinnya udah jauh banget kan Mal, inget gak lo? Iya. Terus habis itu goyang akhirnya poinnya sempat kesalip nggak ya atau sama gitu. Kesalip siapa City sempat di kan? musim ini kan? Di musim ini. Iya di kesalip. Salip kan? Iya, sempat jauh terus kayak gue inget banget internet semua maininnya apa pakai botol tuh. They bottle the league. Iya. Ujung-ujungnya mereka tetap menang. Ujung-ujungnya mereka tetap masuk final. Dan orang tuh kayak, tadi malam ya gue nonton lawan Bournemouth pasti menang gitu City. No man, menurut gue Iraola itu pelatih paling bagus di Liga Inggris tahun ini loh. Bournemouth nomor 6 loh. Kalau mereka tadi malam menang, cuma beda 1-2 menit, mereka menang 1-0, bisa Champions, beda 1 poin doang sama Liverpool. Lah sekarang juga mereka masih bisa Champions Mal. Kalau misalnya Arsenal menang, which I don't think will happen di final lawan PSG, kan jatahnya jadi 6, mereka masuk Champions. Oh lu gak yakin dia menang lawan PSG ya? Kalau itu gue gak yakin. Gue jujur. Kemarin kan gue baru selesai film nih. Sama orang skripkon gue suka bola juga. Gue bilang, ini bakal kalah sama Atleti ya. Kalah sama Atleti. Leg pertama gue nonton di lokasi tuh. Gue lagi nonton. Imbang. Leg keduanya menang. Jadi mereka masuk final aja gue udah gak yakin awalnya. Gitu. Iya. Soalnya ini memang best defender in the world gitu, lawan best offense in the world gitu. Jadi PSG. PSG kan. PSG is the best everything in the world. Iya sebenarnya. Banget Mal. Semuanya dari depan sampai belakang gitu. 5-0 tahun lalu. Kurang sih menurut saya. Kalau Inter mah tolol Inter. Jujur kalau yang final tahun lalu tolol. Iya. Gaya-gaya udah menang lawan Barcelona tapi tolol aja. Nggak beda lah kalau Inter. Walaupun Inter juga musim lalu, maksudnya kan musim ini Liga Champions tuh juara Liga ketemu juara Liga. Musim lalu juga kan hitungannya. Juara kita nggak menang Liga tahun lalu. Oh iya kalah sama Napoli. Tahun lalu tuh kita masih bisa treble. Iya.
Kopanya kalah, Ya. liganya kalah. Ya. Oke, semua telurnya kita taruh di satu basket nih final Champions. Kegelincir 5 semua. bos. Gue yang gol kelima aja gue nggak tahu siapa sampai hari ini mal. Kegelincir semua ya. Nah, kalau lo mau ngomong proses, menurut gue contoh yang paling bagus proses di Liga Italia itu Como sama Inter. Iya. Inter tuh udah berapa musim sistem bermainnya tuh sama gitu. Iya. Jadi beli pemain juga misalnya udah tahu nih waktu itu ya. Ya. Oh kita butuh striker buat ganti Icardi, masuk Lautaro pelan-pelan. Butuh goalkeeper, masuk pelan-pelan. Onana waktu itu masih ada Handanovic, dia masuk. Terus ada Ya. Sommer. Lu butuh back juga pelan-pelan. Projectnya tuh jelas gitu loh. Butuh back kanan, Dumfries mungkin masih ada. Sekarang mungkin ambil Palestra. Di tengah juga sama. Dari Brozovic. Butuh ini siapa ya kira-kira nanti ganti. Masuk ada Calhanoglu masuk sana. Sebenarnya waktu itu masuk Azlani, tapi Azlani is just ass, jelek menurut gue. Ya. Proses gitu loh. Dan pelatih juga nggak ganti-ganti terus. Paletti yang bikin Inter bisa balik Champions lagi kalau nggak salah, dan Ya. fondasinya yang bikin Spalletti. Habis itu masuk Conte. Conte ngajarin Inter menang lagi. Iya. Yang Conte tahun Scudetto, berapa itu? Conte tahun berapa? Scudetto zaman Lukaku Lautaro tuh yang Covid. Oh iya Ini berarti 2021, 20. Oh iya 2021 saya bos, saya AC Milan. Ya 2020. tahun berikutnya berarti kita. Oh iya Gue tahun lupa berikutnya. pokoknya atau 2020 ya? Enggak, Pokoknya soalnya zaman waktu Covid. itu nextnya Pioli peringkat 4 kita. AC Milan gue peringkat 4, terus itu Inter itu. Iya pokoknya tahun-tahun segitulah ya. Apa Napoli? Enggak, gua ada lupa. catatannya Coba lu kok. cek. Ada sebentar ya, gua sambil lihat lah ya. Tapi memang kalau Simone Inzaghi Nah, itu Simone Inzaghi habis Conte Iya. bikin Inter bisa main lebih bagus, lebih beautiful football, but you still win gitu. Iya. Nah, masuk Kivu menurut gua. Tinggal ngelanjutin apa yang dilakuin sama Inzaghi, tapi kelihatannya kalau lu ngelihat taktiknya tahun ini menurut gua ya, Iya. sebagai fans bukan sebagai pandit nih, ya lebih banyak freedom buat pemain-pemainnya. Nggak Napoli- rigid banget. Napoli bener. Habis itu musim depannya baru Inter yang juara. Tapi sama Inzaghi. Iya main Inzaghi kan. Berarti sebelum lu kan gua kan Conte kan yang masih ada Victor Moses, Ashley Young. Iya kan. Yang stadionnya AC kosong. Milan, abis itu Napoli, abis Napoli Inter. Gitu. Yang Conte? Inter. Kok enggak, jadi itu Conte sebelumnya berarti. Iya 2019-20 bukan? Iya, berarti sebelum Kita tuh pokoknya Covid kapan sih 2020 kan? 2020. Iya kita menang musim Covid. Nah, itu Gue inget Inter, stadionnya iya. kosong gitu, selebrasinya di luar stadion. Iya itu makanya Inter di situ, baru AC Milan, Napoli, Inter. Yes. 2024 Inter lagi kan? Enggak, Napoli. No, Napoli emang 2 musim berturut-turut. Yes. Iya benar, Yes, Napoli benar, benar. benar. Gue langsung ragu Iya, gitu benar, ya, benar, Napoli benar, itu benar, benar. Iya 2024 karena memang nih kalau soalnya gue ingat banget di 2023-2024 itu Milan tuh masih peringkat 2, itu masih Pioli terakhir, musim terakhir. Maldini masih ada di situ, Pioli masih ada di Yes. situ. Nah setelah itu baru diiniin kan, baru di-cutin semua tuh, ganti Fonseca dulu. Nah itu langsung peringkat 8 kan. Nah ketika peringkat 8 tuh Napoli yang juara, gue inget tuh. Iya, Karena Inter iya. peringkat 2, Milan peringkat 8, Roma 5, Juventus, Atalanta masih Gasperini kan. Iya. Iya. Atalanta Gasperini udah lama banget. Udah lama. Lama. Iya Gasperini juga termasuk trust the process sih. Cuma Banget. Kalau itu Cuma- bukan proses lagi, itu dari tim provincial apa tim-tim kecil gitu loh yang kayak Iya. naik turun Serie A, Serie B. Atalanta jadi one of the best in Europe. Itu juga kedukung kalau lu punya presiden klub Perkasi yang kalau nggak salah mudanya pemain Atalanta juga. ya, punya lapangan sendiri loh sekarang. Yes, local Iya. businessman kaya memang cinta sama klubnya. Ya lu lihat Atalanta jadi kayak gimana. One of the best run club in Italy. Ya tahun ini awal musim jelek banget sama pelatih siapa namanya? Juric. Iya, Sama yang Juric. sekarang kan. Yang Terus Atalanta sekarang. ganti jadi bagus lagi sama kayak Fiorentina. Awalnya Iya. sama Pioli. Ganti di tengah kan. Ganti di tengah. Iya. Tapi emang dibutuhin, bukan dikit-dikit ganti-ganti kayak Milan. Lu kalau mau ngomong bola Indonesia aja, menurut gue yang sukses banget di Indonesia berapa musim terakhir ya, whatever you wanna say, Persib Bandung kan. Iya. Persib Bandung pemainnya walaupun ganti-ganti, tapi pelatihnya tetap hold up. Iya. Bojan hold up tetap konsisten Kang gitu loh. Bojan mau gacor itu. Wih, Juara lagi kan mantap. Persib kan nih? Iya, match terakhir. Oh, Tapi iya. menurut gue menang lah sama Jepara Katanya kalau nggak salah di Persib Indonesia. juara udah katanya. Belum ya. Mereka pokoknya harus imbang, mereka udah juara deh kalau nggak salah. Oke, Nggak boleh oke. kalah, tapi menurut gue nggak bakal kalah. Dan Borneo-nya harus menang. Oh ya kalau Borneo menang bisa juara. Borneo menang, Borneonya. Persib imbang kayaknya masih Persib deh. Oh, Gue tak. lupa beda poinnya berapa. Tapi kalau Iya. kalau Borneo menang Persib kalah, Borneo juara. Iya. Jadi gitu ya. Iya, kemarin gue baca komen tuh udah Persib juara bang, Ya gitu. 90% lah. 90% ya. Di kandang lawan Jepara. Jepara Ya, kalau nggak bisa salah yang menang udah. lah. Ya, Jepara has nothing to play for anymore. Udah lolos dari degradasi, Iya, menang lah Persib. Ya gitu ya. Jadi memang si Simone Inzaghi ya, Simone Ya. Inzaghi. Tapi Simone Inzaghi itu berarti berapa tahun udah total ngelatih di Inter ya?
Dari yang 2000 Ini gua cek dulu. hal yang gue paling jelek tuh inget tahun mal. Iya. Gue tuh paling parah nginget-inget tahun. Dia berapa musim ya di Inter? Dia tuh di Inter Milan tuh dari 2021 sampai 2025. Lama bener. Iya, berarti total udah 4 tahun lah. 4 musim dia. lah 4 ya. musim, 4 tahun ya berarti. 2025 soalnya pindah Al Hilal. Betul. Nah, si Simone Inzaghi ini pun kalau kita lihat Arteta ya, Pioli itu butuh 2,5 tahun sampai akhirnya dia juara Scudetto. Jadi Pioli itu butuh 2,5 tahun total Iya, iya, Scudetto. Jurgen Klopp itu butuh 4,5 tahun kalau nggak salah. Tapi Klopp lu lihat tim awalnya Liverpool datang gue sempet lihat tuh. Iya. Yang main siapa semua, Klavan lah siapa. Iya. Sampai terakhir sama Klopp yang zaman-zaman Firmino, Mane, Salah. Iya. You have Van Dijk, you have Alisson, itu tim beda banget sih malah. Iya, Dia bener-bener didukung. Didukung. Percuma lo kalau misalnya proses-proses tapi beli pemainnya ngawur-ngawur terus kayak Spurs akhirnya begini. Iya. Ini bisa turun, orang bilang oh tahun ini tahun jelek. Lah emang tahun lalu bagus. Tahun lalu juga nomor 17. Iya. Dan ini apa Simone Inzaghi 4 tahun. Si Pioli butuh 2,5 tahun, Jurgen Klopp yang ini gue hafal-hafal lagi sih ya, butuh 4,5 tahun sampai juara. Sir Alex juga butuh 7 tahun Lama. sampai akhirnya juara 7-6 Iya. tahun. Nah ini sebenarnya Arteta sama Sir Alex sama-sama prosesnya panjang sampai juara gitu. Itu juga berlaku untuk Michael Schumacher ya teman-teman ya, kalau nonton F1 ya itu butuh waktu yang lama sampai akhirnya dia juara dunia bareng Ferrari. Lu nonton dokumenternya nggak di Netflix? Nonton. Dia sampai bener-bener bukan tinggal ya, dia di Maranello sampai tengah malam nemenin mekaniknya apa, it's hard work. Iya, Kayak itu yang latihan orang nggak dulu. ngerti, bola F1 apapun itu it's a team sport, bukan satu orang Iya. kayak kita main PS, main mencat-mencat aja terus jadi gitu, enggak kayak Dan gitu. Schumacher sama Arteta sama loh. Kalau Schumacher nggak juara di tahun terakhirnya dia sama Ferrari, dia dipecat. Yeah. Si Arteta juga kalau nggak juara tahun ini katanya nggak akan diperpanjang. Walaupun udah gue baca informasinya sebenarnya udah diperpanjang sampai 2027. Cuma akan ada info pemecatan lah kalau nggak ada hasil juga gitu. Nah si siapa mereka tuh prosesnya butuh proses yang panjang. Benar. Nah itu yang udah nggak ada di sepak bola sekarang, udah mulai jarang gitu. You look at Juventus. Iya. Wah gila Juve ganti terus. Nah udah. Tapi mereka hancur. prosesnya lebih lucu lagi. Mereka belum pasti 4 besar. Udah perpanjang 2 tahun Spalletti. Iya. Kalau Inter, gosipnya sekarang perpanjang Kivu 2 tahun lagi. Tapi kan tunggu kita menang Scudetto dulu. Iya, Nggak di bener. tengah-tengah kayak baru masuk tengah musim. Oh mulai kapalnya nih yang tadinya udah mau karam bisa mulai stable nih. Perpanjang 2 tahun. Kalah sama Fiorentina di rumah. Dari nomor 3 sekarang nomor berapa? Nomor 6 atau 7 Siapa gitu. ya? Juve. Oh iya udah turun Udah dong. turun Langsung banget. champion juga kagak. Mereka kalau mau masuk Champions harus kan 3 ya di atasnya. Iya. Milan, Como, Roma. Iya. 2 tuh harus kalah dan mereka harus menang. Iya, tapi sekarang posisinya nggak masuk zona Liga Champions, nggak masuk Enggak, juga memang tuh. sekarang mereka nomor 6 kalau nggak salah atau 7. 6 atau 7 ya. Napoli, Milan. Ini gua si Milan, Napoli, Juventus Inter, itu Milan. sekarang kalau table Roma. itu ada di peringkat 6. 6. Dia tuh sama Como masuk Europa League. Como 5, berdua. 4 Roma ya? Ya, nah Ya, ya, poinnya 68 dua-duanya Como sama Juventus, sementara Roma 70 gitu. Nah, ini tinggal satu game doang Nah sebenarnya. itu. Masih ada potensi sebenarnya Juventus mau. Iya, mereka harus menang. That's Iya. one thing. Mereka main Iya. derby loh lawan Torino. Iya. Torino tuh mabok mal. Iya. Tiap tahun di anniversary Superga, setiap match supporternya nyanyi Urbano Cairo, Devi Vende, Revate, ya artinya Iya. Urbano Cairo, you have to go sell the club karena Cairo bikin rusak Torino. Iya. I'm sorry, tim gede kayak Torino, kota nomor 3, nomor 4 di Itali punya tim historik kayak Torino tiap tahun kayak gini, it's embarrassing. Iya. Cairo harus pergi lah. Ya. Nah, tapi Torino walaupun head to head derby ini selalu jelek ya. Ya. Kayaknya derby paling one sided di Itali 10-15 tahun terakhir Torino deh. Terakhir menang sama Juve mungkin 11 tahun lalu. Ya. Tapi it's a derby. Main di Olimpico Grande Torino dan Torino ini motivasinya bukan 100% lagi 1000%. Kalau mereka menang Juve bisa nggak masuk Champions. You do everything to do it. Ya pasti seneng dia mah. Milan pasti menang lah ya last match lawan Cagliari di rumah kan. Cagliari ya. Menang lah Cagliari, nothing to play for. Iya. Roma lawan Hellas lawan Hellas Iya. Verona kalau nggak salah Iya. di Verona. Iya si di Verona ya. Menang juga lah. Verona udah nomor 20. What do you want? Iya. Como yang sebenarnya match terakhirnya sedikit lebih complicated menurut gua. On Iya. paper lu main di Como lawan Cremonese, you have to win. Iya. You have to win. Tapi Cremonese juga they have to win untuk nggak turun ke Serie B. Iya. Dan menurut gua orang Indonesia harusnya nonton itu sih. Ada Audero kan? Ada. Ada Audero. Dan Lecce-nya yang nomor 17 berapa poin di atas Cremonese? 1 atau 2 poin doang. Ya. Lecce juga match terakhir lawan Lecce ya. Genoa. Kan Lecce itu sekarang peringkat 17, 35 17. poin ya. Dan Lecce itu lawan Genoa terakhir gitu.
Jadi Cremonese ini masih zona degradasi. Jadi Degradasi. Cremonese harus menang lawan Como. Masalahnya Como juga sedang berjuang juga kan, nggak mau kalah juga. Mereka itu bisa dia. masuk Champions pun kalau mereka menang dan Romanya kalah loh. Ya, jadi masih ada potensi loh. Masih, something Apalagi to play nih for. perpisahan Nikopas kan. Udah Gua nggak tahu deh. Ambil Real Madrid. I don't know. Iya, jadi Real perpisahan. Madrid atau Inter nih? Enggak Real Madrid. Atau ke Inter? Enggak, udah Real Madrid ya. Udah. Gue berharap ke Inter. Enggak, udah Nikopas udah di Real Madrid Memang ya. pemain mereka kan soalnya ada Iya, banyak. dari dia. Jadi masih ada apa pembuktian lah. Apakah bisa mereka masuk Liga Champions Como untuk pertama kali gitu Iya. kan. Jadi memang pembuktian dan memang balik lagi juga soal Arteta dan kepelatihan tadi yang kita bahas ya. Arteta tuh kan berarti sekarang dihargai, maksudnya bukan dihargai. Kan beberapa tahun ini kita lihat bahwa beberapa tim tuh suka ganti-ganti pelatih yang tadi kita bahas Chelsea. itu. Ya siapapun itulah, maksudnya Atalanta pun ganti pelatih, tapi ganti Atalanta, ya udahlah gitu ya. Tapi Juventus contoh tadi AC Milan gitu. Bahkan sekarang ada Cifu juga di Inter Milan yang dimana Simone Inzaghi juga sebenarnya belum, ya masih 4 tahun tuh masih baru lah gitu hitungannya. Tapi pelatihnya lama-lama mal, nggak yang tiap musim ganti 2-3 pelatih atau tiap Iya. tahun ganti pelatih. Nah cuma masalah kalau kita lihat Arteta 7 tahun terus berhasil, apalagi kalau nanti di UCL dia do something, berarti kan iya. itu kan ngasih pelajaran ke semua klub yang suka ganti-ganti pelatih. Ini aja Arsenal bisa berproses Walaupun gitu. jujur ya menurut gue, Iya. lu lihat tiap tahun Arsenal keluar duit berapa buat beli pemain, Iya. 7 tahun prosesnya kelamaan sih. Sebenarnya kelamaan sebenarnya. Kelamaan, Tapi kan memang di Tapi- sini tuh Iya. iya kan kalau misalkan beberapa deh, misalkan kan ada peribahasa slogan don't change the winning team kan. Di But mana they never win. siapa? Arsenal. Oh iya sebelum benar, ini. sampai sebelum ini. Cuma Iya. kan rata-rata kan kayak untungnya Cifu masih berhasil loh. Maksudnya Cifu masih Ya, bisa. dan nih, gue mau ngomong proses ya. Uh-uh. Orang lihat, oh Kivu baru musim lalu ngelatih Parma doang setengah musim terakhir. Sebelumnya apa? Lah Iya. sebelumnya Kivu pemain Inter, sebelumnya Kivu pelatih Primavera Inter. Iya. Itu udah satu roadmap buat ke tim utama loh ngelatih Primavera. Dia pelatihnya Pio Esposito di Primavera kalau nggak salah. Iya. Jadi itu juga udah di plan, gak yang tiba-tiba kayak kita ngambil siapa ya? Oh iya, you know what? Udahlah ambil mantan pemain aja jadi pelatih atau Milan tiba-tiba pelatihnya Christian Brocchi gitu. Kamu nggak gitu. Nggak Ya gitu. jadi udah patternnya udah ini ya. Udah. Makanya Cifu masih bisa ngelanjutin. Bener. Cuma lu lihat Atalanta begitu Gasperini cabut ancur-ancuran Hancur. kan. Karena kalau Atalanta Iya. memang menurut gue mereka bergantung banget sama Gasperini Iya, sebetulnya. Juve termasuk tuh ganti pelatih, hancur kan? Juve, Comoli apa semua. Iya. Nah, come on, Juve semas. Menurut gue Juve tahun ini kalau nggak masuk Champions, they are in a big mess. Tahun-tahun sebelumnya mereka bisa jual pemain. Iya. Tahun ini kalau lo nggak masuk Champions, lo ngambil pemain-pemain yang katanya free agent, Bernardo Silva lah, Lewandowski lah. Emang mereka mau datang ke tim lo kalau lo nggak masuk Champions? Iya. Oke, gaji mahal. Lalu kalau nggak masuk Champions League, revenue lo berkurang jauh. Jangankan buat bayar gaji pemain-pemain baru. Gaji pemain-pemain lo kayak Vlahovic aja yang overpaid banget. How are you gonna pay? Ya. Terus kalau mau gue tanya, oke, Juve jual pemain supaya bisa dapat uang dan bisa reinforce tim baru. Ya. Who are you gonna sell? Siapa yang mau dijual mal? Iya, Yang makanya. valuable buat Juve. Yildiz. If you sell Yildiz, Mackenzie. Cambiaso. Ini If you sell Conceição. Yeah, but if you sell Conceição and you sell Iya. Yildiz, you're killing your own project gitu loh. Iya. Menurut gue satu-satunya yang kelihatannya bakal cabut dan di berita juga mulai cabut dan oke menurut gue, tapi Iya. sayang banget is Bremer. Iya. Tapi Bremer menurut gue sayang karena Bremer itu ketika Juve cedera lama Bremer Iya. dan Bremer udah balik kelihatan kok di lini belakang berubah banget. For me kalau fit Iya. Bremer is the best center defender in Serie A. Gue fans Inter loh gue ngomong. Iya, memang Bremer kan memang most anticipated emang. Bagus banget. Iya. Gue Inter tapi tim kedua Milan sempat mau itu. Inter juga mal. Iya, makanya Don't forget ya. rebut-rebutan itu. Tim kedua gue tuh Torino. Hah. Gue sering nonton Bremer main dulu. Oh, iya, Bremer benar. bagus banget di Torino. Itu diincar Premier League juga kan dia Iya, sebenarnya. makanya pindahnya malah ke klub Juventus. napi itu gue benci banget. Apa penjara itu. Klub penjara. Soal penjara gitu ya. Jadi memang si siapa semua pelatih-pelatih ini memang tadi beberapa fans Arsenal juga bilang kalau Mikel Arteta sebenarnya terlalu lama gitu. Lama. Cukup lama. Cuma ya itu yang gue senengnya itu adalah yang kita rindu juga trust the process itu sih. Pelatih itu harusnya panjang-panjang emang. Maksudnya Bener. biarin dia ngebentuk Bener. dulu gitu. Bener. Dan menurut gue mal, Iya. ya nggak tahu correct me if I'm wrong. Kalau misalnya lo punya satu tim Manchester United ganti terus, Iya. dan gantinya nggak jelas. Misalnya lo punya pelatih Iya. yang tidak di respect di ruang ganti gitu ya. Iya. Pemain-pemain ini tinggal sengaja aja kayak manajemen nggak back the coach kok. Iya. Kita kalah aja 3-4 match we don't like him. Ngapain kita dengerin dia? Like Real Madrid, akhirnya diganti semua gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lu tahu memang pelatihnya didukung sama manajemen, Ya.
you will train, you will perform, you will listen to the coach. Karena lu tahu, you are not bigger than the club, and the club has the back of the coach. Ngerti nggak maksud gue? Iya, Coachnya nggak mungkin dipecat tengah jalan. Kalau dikit-dikit ganti pelatih, ya susah juga kayak gitu. Kecuali lah emang you lose the dressing room kayak Arbeloa sekarang di Real Madrid. Ya. Real Madrid, I'm sorry, it's a shit show. Lu denger gak Mbappe bilang apa? Gue gak pernah dengerin press conference-nya Arbeloa karena di rumah gue adanya TV Prancis bukan Spanyol. Come on. Terus dia bilang, Arbeloa told me I'm the 4th striker, makanya gue gak main. Arbeloa bilang, I wish I have 4 striker. Lah gimana? Kamu dikasih satu tim mirip kabinet Indonesia. Simpang siur. Simpang siur. Toxic banget ya. Emang toksik gitu. Kayaknya beda gitu. Kayak nggak nyampe ke atasan gitu berita-berita di bawah-bawah tuh ya. Iya, makanya Mourinho mal menurut lu gimana? Iya. Nah makanya jadi kan tadi lu udah mention Real Madrid. Ada 3 pelatih ini dari yang kita berita udah jelas here we go lah ya. Tadi gue banyak ngecek. Ada Enzo Maresca di City, terus ada Xabi Alonso di Chelsea, sama Mourinho di Real Madrid. Maresca tuh udah resmi. Udah here we go. Udah resmi. Ya Pep udah cabut. Lu tau nggak Pep isunya mau kemana? Itali. Iya ngelatih Italia. Oh gue udah cerita ya? udah rame di mana-mana. Oh udah rame di mana-mana ya. Iya si Pep Guardiola mau ngelatih timnas Italia. Nah ini gue waktu Enzo Maresca mau gantiin Pep itu banyak yang nggak percaya gue ngupload video itu. Gue bilang ya nggak percaya aja orang, maksudnya kan gue bilang ada isu Enzo Maresca ini bakal menggantikan Pep Guardiola. Bahkan Maresca emang sebelum dari Chelsea dia asistennya Pep di udah City. juara Iya, kan 2002, bahkan juara Manchester City U23 kan dia pegang. Habis itu dia asisten juga kan kalau nggak salah. Asistennya Pep. Betul. Ya juara juga iya, IPL. Makanya. Terus dia bawa Leicester City ke Premier League lagi. Iya itu baru proses ke Chelsea. menurut gue. Iya. Itu proses lagi ya, planningnya jelas gitu loh. Planningnya jelas. Tiba-tiba ganti pelatih tengah jalan. Nggak tiba-tiba siapa? Lu tahu dulu Palermo nggak? Oh. Satu musim 4 pelatih. Oh, iya. Pelatih A nih dipecat Iya. ke pelatih B. Pelatih ketiganya pelatih A-nya lagi, jadi dibalikin lagi satu musim 2 kali. Aneh banget itu Palermo. gila sih. Zamparini presidennya. Zamparini. Nggak Ya. normal. Ya makanya Nggak jadinya normal. si siapa dari 3 nama ini kan sudah here we go lah ya. Maksudnya udah here we go. Nah kalau dari lu sebelum nanti ke gua, menurut lu yang works mana, yang nggak works mana? So, Untuk satu musim aja, satu musim Maresca, Mourinho, Xabi Alonso. Iya. Menurut gue yang pasti work Maresca. Oke. Karena Maresca tinggal ngikutin dan dia udah tahu lah ya the inner. Dia paling mirip ya, gaya bermainnya dia udah sama. tahu, he knows the culture in the club, Yeah. how things work, siapa aja orang-orangnya, staff, apa dia udah tahu lah, management, pemain. Iya. Yang bisa work tapi bener-bener presiden klubnya harus mundur. Ngerti nggak maksudnya mundur, nggak hands on banget? Xabi Alonso. Oke. For me, Xabi Alonso is a good coach. Awal-awal di Real Madrid juga, he's not so bad. Yeah. Sampai akhirnya, ya lo tau lah tingkahnya anak-anak manja ini, cuma Mbappe apa semua bikin rusak semuanya. What do you wanna do? Yeah. Disuruh guard of honor aja pemainnya bisa bantah coachnya. That is something crazy for me. Yeah. Xabi Alonso tapi di Leverkusen sebelum dia jelek banget loh Mal. Iya. Dia datang bisa menang hampir unbeaten season, Yeah. right? Iya. Hampir menang Europa League juga, kalah di final sama siapa? Sama Atalanta. Iya. Atalantanya Gasperini yang Lukman hat-trick tuh. Menurut gue Xabi Alonso kalau misalnya dikasih kebebasan Leverkusen unbeaten sih. unbeaten. Ya nggak kalah. Nggak kalah, bisa ngalahin Bayern loh di Liga. That's something crazy di Jerman. Tapi dibantai Atalanta. 3-1. Iya. Masterclass ya Gasperini final, emang gue iya. ingat. Lukman hat-trick. Iya, It was crazy. Alonso obatnya di Gasperini. Buat ini Gasperini. Experience, nggak bohong. Tapi abis itu ditiru sama Pep Guardiola loh. Fakta menarik. Apanya ditiru? Ilmunya Gasperini. Ilmu Gasperini itu akhirnya dimodif sama Pep Guardiola tipis-tipis. Oh iya? Iya, Nggak tahu. jadi si gue tuh lupa intinya adalah si Gasperini itu dia kan akhirnya menjadi antidotnya si Leverkusen kan. Iya, Xabi Alonso. Gaya menyerangnya si Xabi Alonso kan dia pakainya biasa 2-1. Betul. Yang di belakangnya ada si Florian Wirtz kan terus 1-1. Iya. Nah, itu dikunci sama taktiknya Gasperini. Jadi itu menginspirasi sedikit taktiknya Pep Guardiola yang akhirnya menghilangkan sedikit tiki taka. Maksudnya sepak bola modernnya itu makanya kan dia ngambil asistennya Jurgen Klopp kan. Iya. Dan mainnya rada berubah tipis, maksudnya nggak pure tiki taka, maksudnya dia gegen pressing tiba-tiba. Ya, lu juga nggak bisa tiki taka with your players now. Iya, kan lu nggak ada orang-orang lama sih yang kecil-kecil semua tuh. Iya, dan itu mulai udah nggak work di sepak bola modern, jadi harus upgrade gitu. Sebenarnya itu kekurangan Mourinho itu nggak upgrade ke sepak bola modern sebenarnya. Really, gue nggak terlalu ngikutin Fenerbahce ya. Iya. Benfica dia datang, Benfica was bad. Iya.
Sama dia nggak menang liga tapi kalau nggak salah unbeaten sejak Mourinho masuk ke liga ya. Iya, tapi peringkat 3. Peringkat 3. Iya. Oke, tapi kan dia masuk tengah-tengah musim mal. That's not his team. Iya. That is not his team. Di Roma lu bilang jelek. Ya memang jelek sih, nggak bagus-bagus banget gitu. Sorry, nggak jelek tapi emang nggak bagus-bagus banget. Tapi juara. Iya. Tahun sebelumnya juga kalah di final nggak sih? Siapa? Mourinho. Ya kalah tapi sebelumnya juara. Iya, kalahnya juga dicuri tuh match. Gue inget banget lawan Sevilla kalau nggak salah ya. No. Kalau nggak salah gue lupa kalau yang Roma yang Lawan selanjutnya. siapa ya? Tapi juara Mourinho sih. Mourinho juara dan bisa bikin Roma kelihatan bagus gitu loh. Iya. Coba sebelum Mourinho ya, gue Xabi Alonso. Kalau Xabi Alonso bisa dikasih kebebasan sama manajemen milih pemain siapa, staff siapa, ngerubah culture di dalam klubnya ya. Because it's not only about playing kan. Lifestyle-nya, culture-nya, mindset-nya, apa semua klubnya itu penting. Kalau dia bisa dikasih kesempatan itu menurut gue Xabi Alonso will work. Mungkin nggak langsung berubah gini, nggak work langsung. Tapi kalau lo percaya proses lagi, he's the right man for the job. Yang menurut gue agak goblok, Liverpool. Arne Slot, get out man. Arne Slot is destroying everything. Dan lo punya Xabi Alonso. Dulu pemain lo. Harusnya this is the right man to lead your team. Apalagi Liverpool punya Frimpong, punya Florian Wirtz. Itu pemainnya Alonso di Leverkusen. Menurut gue itu bodoh. Jadi menurut gue Chelsea it can work. Tergantung nih kalau siapa nama orang Amerikanya? Lupa gue. Ketemu Prabowo itu. Hah? Iya ketemu. Oh iya, lupa gue namanya anjing. Todd Bully. Anjing, Todd Bully. Kalau orang itu masih nggak jelas mau ngapain, menurut gue will never work. Mau lu pelatihnya Harry Potter pun nggak bakal work. Iya. Sempat Potter juga sih pelatih Chelsea, tapi bukan di era dia tapi. Sekarang dia masuk Piala Dunia sama Sweden. Iya benar. Nah, kalau misalnya yang Mourinho, I really don't know. Karena menurut gue Real Madrid kalau dari gosip-gosipnya ruang gantinya udah chaos banget. Valverde ditonjok Tchouaméni. Terus fans Barcelona kalau nggak salah nyanyi Tchouaméni, Mike Tyson. Itu lucu banget buat gue. Aneh itu. Menurut gue kalau lo emang mau fix the dressing room, lo butuh satu sosok yang kuat. Asal didukung klub ya. The right man to do it is Mourinho. Apalagi Mourinho zaman dulu dari Inter ke Real Madrid, he was so successful. Iyalah. Dia yang ngalahin Pep Guardiolanya Barcelona Pep Guardiola. Menurut gue Mourinho is the right man to do it. Dan Enzo Maresca. Whatever you wanna do it, is Mourinho. Jadi kalau menurut gue yang pasti nih satu siapa tadi? Maresca. Gue Xabi Alonso. 3 mungkin Mourinho. But Mourinho is I don't know, bisa horrible banget, bisa bagus banget. Tapi it's worth watching mal. Itu blockbuster. Lo tahu meme-nya ini gak yang apa Thomas Shelby? no fighting itu dibikin Mourinho. Mourinho ya. Itu lucu banget buat gue. Tapi kalau gue sih memang yang gagal Xabi Alonso ya, karena kalau mengingat Xabi Alonso tuh kayaknya nggak akan dikasih kebebasan sama Todd Bully ini nih. Kan itu yang terjadi ke Enzo Maresca juga kan. Tapi kalau begitu apa menurut lu Xabi Alonso mau ngambil projectnya? Dia tetap kan pilihannya nggak mungkin sedikit nih. Ini challenge-nya dia kan, maksudnya ini challenge-nya Xabi Alonso lah. Tapi gua tuh ada kekhawatiran di mana itu terjadi ke Enzo Maresca juga kan, bahwa Enzo Maresca nggak bisa dikasih kekuasaan untuk beli pemain yang dia butuhkan kayak back. Kan dia butuh back banget kan, karena Colwill lagi cedera gitu kan. Backnya jujur agak random sih nama-namanya. Aneh banget itu siapa ya? Aduh lupa gue namanya tuh. Backnya Chelsea itu. Tapi juga siapa nih? Iya ada tuh gue lupa lagi namanya gue siapa tuh. Gue nonton tadi malam. Saloba. Siapa? Saloba iya kan? Abangnya dia tuh dulu sempat main di Napoli kalau nggak salah. Iya, Saloba. Is it the same person? I don't even know. Iya maksudnya sempat absurd banget kan. Malo Gusto. Enzo Maresca kan butuh pemain lah. Dia harus belanja pemain tapi nggak dikasih kesempatan sampai dia gedek sendiri. Dan ngawur beli pemainnya tiba-tiba siapa 100 juta, Pedro Neto berapa puluh juta, come on. Pedro Neto di Lazio kayak orang mabuk gak bisa main bola. Bola hebat tiba-tiba di sini. Tapi di Chelsea sempat gacor dikit. Garnacho berapa juta? 56. Itu mah aneh banget. Makanya Enzo Maresca sempat kayak udahlah cabut aja gitu. Terus habis itu Enzo Maresca itu cabut apa dipecat ya teman-teman ya? Dipecat. Oh iya karena preskon. Betul. Dari preskon iya. Terus yang masuk orang itu. Iya yang senior Liam Rossenior. Iya, yang kayak yang orang-orang bilang kayak Ted Lasso, Ted Lasso. Iya, kalau gue kayak Allen Iverson mukanya pemain basket. Nggak, tapi siapa namanya Xabi Alonso ini kayaknya musim pertama cukup struggle menurut gue. Jadi kalau kita tadi ngomongin siapa yang sukses di satu musim doang, kayaknya Xabi Alonso ini bakal struggle banget. Jadi kayaknya lagi nggak works. Bahkan nanti banyak kayak ya
semacam hujatan-hujatan lah gitu. Tapi bakal uptrend atau downtrend menurut lo? Kalau Semakin uptrend lama? sih kayaknya dari segi permainan Chelsea jadi lebih bagus lah Dari mainnya. ranking. Kalau dari ranking. Nah, kalau kita ngomongin ranking Karena kalau beli kayaknya pemain-pemainnya bagus menurut gue Chelsea has a good team. mungkin, tapi tetap rankingnya tetap di bawah-bawah sih. Maksudnya dia nggak akan top 4. Really? Iya kalau gua karena gua ngelihatnya mungkin Xabi Alonso akan ngasih warna yang bagus untuk Chelsea, angin segar lah dari cara bermainnya dia kan, gaya Iya. bermainnya Xabi Iya. Alonso, dan itu terjadi ketika Arteta pindah ke Arsenal juga, di mana Arsenal itu cara mainnya udah bagus, gitu. Yes. Cantik kalau kata orang main cantik Tapi lah nggak gitu. nggak ada besi gitu lah. Iya, tapi nggak steel. nggak kan Arteta butuh buang pemain-pemain toksik, Betul. jadi dia butuh buang Aubameyang, Lacazette, bahkan Ozil ada di situ, tapi Ozil Iya. agak konspirasi ya. Tapi rata-rata dibuang sama dia Oh, Ozil tuh pemain-pemain yang ini. Uyghur itu ya. Ya agak-agak Sama Erdogan ya. Iya, Itu sama politik Erdogan. lah. Politik lah gitu. Tapi ibaratnya dia ngebuang pemain-pemain yang menurut dia toksik, mendatangkan pemain-pemain yang kayak Yang Declan lebih Rice kan di era baik. dia gitu. Iya, Rice bagus banget Iya, sih. Timber semua, Saliba, Timber, Calafiori, Gabriel Magalhaes. Odegaard, Itu kan era dia semua tuh. Maksudnya dia yang ngebentuk semua, Nketiah. Trossard. Wah, Willian, Sterling kan ada dia. Ya itu kan di era dia semua tuh. Maksudnya dia nggak datangin semua kan pemain-pemain ini. Ben White juga termasuk. Kiper juga. Ya Raya si siapa sebelum Raya bukan Leno. Aduh, gue lupa lagi namanya tadi. Orang Inggris bukan. Ramsdale. Ramsdale ya. Ramsdale, Ya terus Aaron you look Ramsdale. at the team as Arteta's team. Oh Itu iya, yang gua nah maksud. akhirnya Arteta Teams kan. Yes. Nah, makanya itu di awal tapi peringkat 8 dulu, 2 Bener. musim. Emang proses siapa? Zubimendi, Mikel, Iya, siapapun semuanya. tim yang main ini semua timnya Arteta, Gyökeres. Iya, gitu Havertz. Iya. Tapi Havertz mahal banget. Jorginho, Jorginho. Havertz, kayak Havertz, Jorginho, terus habis itu Gabriel Jesus, Saka. terus Saka tapi dari udah. akademi kan? Ya, tapi udah Emang dari dari sebelumnya udah. Enggak, tapi Saka tuh udah ada di 2018, dia udah masuk Iya, dari akademi Arsenal. Iya, kalau nggak salah dari akademi. Maaf ya fans Arsenal, saya kan Milanista. Tapi saya Saka juga. sebelum Mikel Arteta sudah ada di situ. Betul. Jadi bukan under Arteta. Jadi, Cuma mungkin yang iya. established di first team zamannya Iya. Arteta kali yang kasih kepercayaan buat Iya. main terus apa segala macam. Sempet jadi sayap kiri apa? Tapi sayap kiri back apa? Kalau nggak iya? salah awal-awal iya, gue sempet lihat tuh. Jadi formasinya tuh sempet Bukayo Saka tuh di kiri. Wing kiri kali, wing Mal. kiri tapi di posisi Belakang ya? belakang, 4 belakang. Pernah tuh. Oh, gua nggak inget. Sekali doang. Gue lupa pokoknya ada Yang satu. gue inget yang kiri yang bagus juga sekarang tapi kabarnya mau dijual itu Luis Kelly ya. Luis Kelly. Menurut gue itu oke tuh pemain. Ya itu mau bagus. Potensi. Iya. Nah itu jadi siapa tadi pemain-pemain itu didatangi sama Mikel Arteta kan Betul, rata-rata kan. Nah makanya betul. Xabi Alonso kayaknya tapi Arteta tetap dipertahankan karena secara gaya main Arsenal tuh bagus. Bener. Ada peningkatan lah. Jadi pelatihnya Arsenal tuh sebelum Arteta kan Unai Emery. Emery. Good evening. Dulu ini ya itu dulu kan Unai Emery Emery. dulu gitu. Nah, Emery. dari Emery ke si Mikel Arteta tuh ada perubahan secara gaya main. Maksudnya Iya. menuju arah yang lebih baik lah. Bukannya Emery lah sama ya Aston bukannya Villa. ya bukannya jelek-jelek juga tapi intinya di Mikel Arteta ini kelihatan lebih bagus lah Arsenal. Betul. Jadi ada potensi. Makanya walaupun peringkat 8 2 musim berturut-turut masih dipertahankan. Iya. Masih dipuji-puji lah Masih, gitu. ya. Kasih kesempatan lah. Nah si Xabi Alonso mungkin kejadiannya kan kayak gitu. Jadi mungkin 2 musim struggle, habis itu mungkin 3 musim, 4 musim baru dia. Iya. Kalau gue ngerasa Xabi Alonso tuh memang bibitnya sudah bukan bibitnya ya, kayak Iya. potensi jadi pelatih top itu udah kelihatan dari zaman main. Iya. Satu posisi dia main, cara main. Terus lu lihat selama dia karir dia yang ngelatih dia siapa aja Mal. Iya, All iya. the best coaches in the world pernah ngelatih dia. Mourinho, Pep, Ancelotti, Ya. Benitez. Ya, Arteta cuma mau yes sama itu. Tapi Sama Arteta lama sama ini, Pep juga. sama Pep. Iya. Tapi Iya. maksudnya dia kalau dilatih cuma Moyes sama Arsene Wenger ya? Wenger. Iya. Abis itu Iya, udah di kan. Everton lama sama di Iya sama Arsenal. Iya. Abis itu Pep Guardiola emang dia Iya, asuhan iya, Pep iya. dia. Itu. Iya iya. Xabi dia- Alonso menurut gue memang dari awal udah kayak oh, he'll be a good coach. Kok nggak salah Mourinho juga pernah ngomong kok Xabi Alonso bakal jadi pelatih bagus atau apa. Iya, cuma dia butuh waktu kalau gua Butuh waktu. untuk dia buang pemain-pemain toksik. Nah kalau pendapat tuh soal Mourinho di Kalau Real Mourinho, Madrid, kalau di menurut Real gue Madrid. problemnya bukan Mourinho tapi Real Madrid nih. Real Madridnya. Kalau Mourinho kan udah dikasih kepercayaan 100% sama Papa Perez nih. Emang ya bapaknya kan? dia tuh kayaknya tuh. Iya, kan dia Pereznya yang memang mau Mourinho kan untuk menenangkan dressing room ini. Benar. Jadi dia nggak mau Jurgen Klopp. Ya ada isu Jurgen Klopp tapi Mourinho Ada isu Allegri. iya Allegri pula gitu kan. Perez suka sama Allegri, dia ada mention soal Allegri. Cuma dia akhirnya mendatangkan Mourinho dan gue yakin Mourinho tuh bisa menenangkan dressing room. Pasti. Ya
mungkin tetap mainnya seperti Mourinho pragmatis gitu ya. Tapi si Mourinho ini gue percaya dia bisa menenangkan dressing room yang Mbappe apa segala macam. Bisa ditampol-tampulin kepalanya itu Tapi satu-satu. Tapi menurut gue Real Madrid emang dibutuhin itu. Karena Iya. kalau mau zaman dia menang Champions 10 sama Zidane, do you think Iya. Zidane is the best coach tactically? Menurut gue tidak. Iya. Tapi Zidane bisa megang ruang gantinya. Sosok Iya. Zinedine Zidane, who he is, one of the best player of all time. Ya, Legend Real respect Madrid, lah. orang udah respect. Bener. Iyalah, Ronaldo respect kok sama Zidane. Iya, kok. menurut gue Real Madrid butuh pelatih yang bisa megang dressing room. Ancelotti kan juga dipuji bangetnya manajemennya kan sebenarnya bukan tactically. Walaupun menurut gue Ancelotti juga kalau yang bilang miskin taktik agak-agak goblok juga. Kalau dia Dia tuh Ancelotti itu selalu fleksibel gaya kalau mainnya. ini makanya kalau dibilang dia miskin taktik, dia nggak menang liga di Inggris sama Chelsea, nggak menang liga di Jerman sama Bayern, di Prancis sama PSG, Italia sama Milan, terus Tapi sama Everton gagal dia. iya. What do you expect sama Everton? Iya. Sama Real Madrid di Spain, ada nggak ya pelatih lain yang menang top 5 league? Iya, Ancelotti 5 cuma Ancelotti the doang, one and only. Iya. Exactly. Miskin Ancelotti. taktik, no way. Yang bilang dia miskin taktik nggak ngerti Ya, bola. tapi banyak orang bilang kan dikasih pemain bintang doang Ancelotti baru yang enggak bisa. juga lah. Iya. Ya pemain bintang juga kalau lu nggak bisa megang dressing roomnya akhirnya tonjok-tonjokan kayak Mike Tyson tuh lihat Real Madrid sekarang. Iya, makanya. Jadi gue yakin tuh tadinya kalau misalkan itu masih berantakan Ancelotti nggak ngelatih Brazil dipanggil lagi kali itu sama Siapa? Ancelotti sama Madrid. Panggil lagi dong, Bener, tenangin lagi dong. Nggak, tapi kan bener. pilihannya siapa lagi selain nama-nama yang bisa menenangkan dressing room di mana pernah kan dulu istilahnya kan Real Madrid Los Galacticos lah gitu. Siapa sih yang bisa memanage tim bintang ini kan pasti Zidane ada di situ nama-namanya kan. Ada dua. Ada Mourinho juga di situ kan. Ancelotti. Ada dua lagi mal. Siapa? Ya? Fonseca Conceição. Astagfirullahaladzim. Ada itu gua dong itu AC Milan. Nggak, tapi kan nama-nama inilah yang berhasil Iya. memanage bintang-bintang super bintangnya Real Madrid lah gitu. Kalau menurut FIGC sih Gattuso bisa. Ada tuh Gattuso ditendang anjing sama Gattuso anjing Mbappe. Gak boleh main lu 10 game gitu. Cuma ini nonjok Valverde dikawin balik sama Gattuso dipukul balik. Iya, makanya marah satu Uruguay nanti. Enggak, tapi siapa Mourinho ternyata memang kesadaran Real Madridnya harus dipegang sama pelatih sekaliber yang bisa Iya. memegang dressing room Yang itu. bisa di respect. Iya, walaupun yang dibilang ini miskin taktik lah gitu segala macam. Ternyata Real Madrid tuh nggak butuh taktik gimana-gimana sih. Iya. Udah pemain bintang semua lu main Iya. yang bener aja. Ya tim manapun menurut gue gitu sebenarnya. Cuma memang Iya. ada tim yang memang materi pemainnya mungkin gak bintang semua. You need somebody who's smarter tactically gitu ya. Iya. Tapi kok tim-tim besar dengan pemain-pemain udah top, kan pelatih gak bakal datang ke situ ngajarin lo dari sini ngoper nendang ke sini. Iya. Bukan ngelatih SSB anak kecil dong, beda. Dan nggak dong. butuh filosofi yang banget Enggak tau ya. nggak lu. Yang Ya penting harus ada game plan jelas kayak Inter. You look at Inter, you know how we're gonna play ya. iya. Berubah-berubah dikit normal lah. Tapi Iya. sudah jelas gitu loh. Ujung-ujungnya pemain-pemainnya juga main. Dan kalau lu udah tahu nggak bakal beli pemain. Ini gue balik ke Inter ya. Iya. Inter misalnya kita lemahnya di mana mal? Back kanan cuma punya Dumfries, ada Luis Iya. Enrique jelek. Iya. Jelas gitu, you need a new right back, lo ambil mungkin Palestra. Striker butuh 4, udah ada 4 sekarang. Iya. Tahun lalu Taremi nggak work, sama satu lagi siapa? Zeko udah tua. Iya. Ya lo ambil 2 striker baru, Pio sama Thuram. Boni. Boni. Thuram kan selalu duetnya Lautaro kan. Iya. Itu tuh jelas. Iya. Timnya jelas, Real Madrid juga butuh itu. Kalau sekarang sama Arbeloa malah adu bacot di media Iya. sama Mbappe sih gila sih. Gak bisa, memang Real Madrid terus dipegang sama pelatih yang bisa nenangin dressing room. Gak apa-apa miskin taktik, tapi karena pemain bintang semua kan, jadi Iya, biarin aja. iya. Beda sama klub-klub yang bukan kayak Real Madrid yang pemain bintangnya cuma Iya, 1-2. betul. Itu mah butuh filosofi, Dan- butuh taktik. Dan gitu. semiskin taktik. Maaf ya miskin Madridista, taktiknya. nanti kita diserang kayak Betul. kata siapa bang Madrid gak butuh filosofi. Maaf. No, kalau gue ya. masih ngebela semiskin taktik-taktiknya, semiskin-miskinnya taktik mereka ini, Iya. mereka juga bukan kayak pelatih Tarkam gila, mereka juga pelatih top yang nggak tahu main, tahu filosofi atau apa. Iya. Mungkin memang tidak utamain tactical 100%. Ya, Tapi Zidane kan they still have tentu-tentunya. something to do. Zidane juga nggak mungkin bego lah mal. Iya, maksudnya Zidane kan bayangin dia menang 3 beruntun tripit Iya. kan si Champions League. Gila. Tapi tetap nggak diperpanjang sama Madrid kan maksud gua. Tapi kan Iya. kita butuh sosok yang kayak gitu Real Madrid ini. Iya, Ancelotti. Ya, makanya Mourinho dipanggil lagi. Nah, menurut gua Mourinho sukses di Real Madrid. Amin. Pasti sukses. Ya enggak. I will
will always lebay love sih, lebay. Mourinho. Kalau pasti. Ya I will always love Mourinho. ya feeling gue sih sukses ya. Dia bisa nenangin itu dressing room, apalagi dengan sejarahnya dia bersama Real Madrid. Iya. Ini bukan orang walaupun treble cuma sekali sama Inter Milan ya. Habis itu dia nggak pernah treble di Madrid, nggak pernah. Nggak pernah. Yang pernah treble juga di sejarah dikit mal. Iya, Luis Enrique. Tapi pelatih mana lagi pernah menang champion sama Porto? Ya itu Gitu. cuma Mourinho. Nah, makanya Mourinho bisa menangkan. Sisanya Enzo Maresca, kalau Enzo Maresca work sama City. Gue yakin dia bisa. Dia sama kayak Cifu tadi bahwa dia udah ngerti Iya. DNA-nya Manchester City. Dia udah tahu seluk-beluknya, dia under Pep langsung dan juara juga. Dia secara gaya main tipenya mirip banget sama Pep Guardiola, formasinya, gaya mainnya mirip gitu. Jadi Enzo Maresca pasti works lah gitu. Xabi Alonso gue yang agak. Dan ini sih mal, manajemennya juga yang penting jelas. Karena Iya. kalau ngomong gitu Milan juga berapa kali ngambil ex player lo, tapi karena manajemennya nggak jelas maunya apa, Iya. akhirnya nggak work. Berapa mantan pelatih lo yang udah jadi pelatih lo? Seedorf, Iya. Inzaghi, siapa lagi? Yang apa? Latih Milan. Montella pernah, tapi bukan dari Tapi Montella nggak pernah main di Iya, Milan. nggak di AS Roma. Siapa ya? Seedorf. Ya si Dorf. Inzaghi, Pipo pernah kan? Pipo pernah nggak? Filippo Inzaghi. Pernah nggak? Nggak pernah. Oh Gattuso. Iya, Gattuso. Sorry. Iya, Pipo Filippo nggak pernah. Pipo nggak Tapi pernah. ininya maksudnya kan dia kan sukses di Serie B. Filippo Inzaghi kan. Pipo nggak pernah di Milan. Iya, Filippo Inzaghi pernah tapi sebentar doang sih itu di Caretaker musim kan, 2014-2015 caretaker doang cuma satu musim, tapi kan belum yang dia sukses sama siapa sih Filippo Inzaghi itu pelatih, dia ngelatih AC Milan. Bentar ya gue cek Filippo Inzaghi ya, Filippo Inzaghi. Tassotti juga pernah ngelatih Milan ex player. Iya. Brocky pernah. Iya, pernah semua tuh. Si Marco Giampaolo. ini Filippo Inzaghi itu kan pelatih di Milan, pernah jadi 2000 cuma satu musim doang, 2014-2015. Habis itu kan dia Venezia, Bologna, Benevento. Terus habis itu dia tuh sukses itu yang sama Pisa ya? Sama Palermo ya dia tuh ya? No, Palermo gak sukses. Pisa dia Iya. bawa naik Iya, gak sih? Pisa yang dia bawa naik kan kalau nggak salah kan. Pelatih gak sih di Serie A? Nah tuh managerial karir nih. Coba dia pernah jadi. Iya. Dia bawa Pisa naik. bener. Iya, Terus dia bawa ganti Pisa Gilardino kalau nggak salah. debut season with the club. Inzaghi led Pisa Serie A. to promotion Serie A. Nah, itu yang dia gacor tuh, dia berhasil tuh di situ tuh Tapi di Pisa. awal musim tiba-tiba diganti. Dia Iya. pelatih Palermo, terus kemarin Palermo di playoff kalah 3-0 sama Catanzaro. Iya, makanya. Jadi itu tuh. Terus habis itu dia juga kalau nggak salah itu sama Benevento. Oh enggak, sama Benevento nggak berhasil. no. Nggak sukses, cuma Pisa doang. Benevento tuh yang bagus De Zerbi dulu Iya, awal-awalnya. De Zerbi. Nah, jadi Filippo Inzaghi 2014-2015 dia satu musim doang. Di Milan. Masih itu debutnya itu. Debut pelatih itu. Di Milan. Iya, di Milan debut 2015 itu masa kekelaman Tuh, AC Milan. menurut gue tuh lo harus tahu sistemnya gimana. Juve juga sama ya. Iya. Juve mau main beautiful sama Sarri. Iya. Juara liga tapi it's too beautiful, nggak ada steal. Iya. Ganti. Iya. Ganti nanti kayak mainnya jelek. Ganti lagi mau yang lebih bagus kayak. What do you want? Filosofi tim lo tuh apa? Iya. Apa roadmap lo tuh ke depannya apa as a team gitu. Itu harus dipikirin dan itu kerjanya siapa? Technical director. Iya. Gue bangga untuk ngomong Juve top-topnya sama Marotta. Marotta cabut ke Inter, Iya. Internya naik, Juve-nya turun kan? Karena Iya. nggak jelas gantinya siapa. Iya dan Ya bukan nggak jelas siapa. Tapi maksudnya kalibernya nggak sebagus Marotta menurut gue. ya, dan ini apa namanya tadi itu berarti Enzo Maresca, Mourinho tadi sudah sama si siapa? Xabi Alonso gitu ya. Tadi juga ngomongin soal Conte mereka. mal. Apanya nih? Conte kan cabut nih. Kabarnya. Ya, Gantinya udah fix mungkin- ya? Udah fix ya? Hampir pasti. Hampir Kan emang pasti udah ya. satu Belum musim Virgo udah. soalnya dia. Ya tapi udah semusim udah ribut-ribut. Tapi for me it's better for Conte to go. Aduh. Menurut gue gosipnya yang akan datang adalah Ya. Sarri. Iya. Sarri balik. Iya, makanya ini Conte ini emang lagi apa ya? Conte kan nggak pernah lebih dari 2 musim mal. Iya, Cuma di Juve lebih dari 2 musim. bermasalah terus. Musim 1 menang, musim 2 menang atau nggak menang, mulai ngomel akhirnya cabut. Iya, marah-marah. That's why menurut gue terus ya. Conte is not good buat stability. Dia untuk bikin core tim fondasi Bagus. winning mentality bagus. Tapi setelah 2 musim, gue nggak tahu itu karakternya atau apa sama manajemen itu rusak tim. Mau dipanggil lagi kali timnas Italia. Kan dia masih dalam ini apa? Menurut gue with the shit players we have, Conte is the right man to go. Daripada Iya. lu Allegri, come on. Iya, soalnya Conte ini ngebangun pondasi bagus gitu. Bener. Iya, tapi kan yang gue dengar ya itu Pep Guardiola, Pep sama Conte ini juga mungkin nih ada potensi ngelatih timnas Milan. lagi ya. Milan, Kenapa Milan? pelatihnya siapa? Nah,
Wah, masih Allegri Lo kan. tau nih. gak menurut gue Masih Allegri. Milan masalahnya apa? Hah. You have no leader. Siapa leader lo? Modric sekarang. Ya, other than Modric, yang baru datang satu musim di tim, siapa? Ini gue muji Milan ya. Iya. Milan hebat 2005, 2007. Iya. They were all captains, man. You Yeah. have Seedorf, you have Ambrosini, Gattuso, Yeah. Maldini, Nesta. Ya, terus yang Kakak. Scudetto ada Ibrahimovic kan. Exactly. You have leaders. Ibra datang, he changed the mentality of the team. Yeah. Rafael Leao main bagus di Milan top pas ada Ibra. Setelah Ibra cabut, kayaknya tiap match cengar-cengir kayak nothing happen, tapi Iya. anjing Rafael Leao menurut gue Di Allegri nggak cocok juga dia udah. main striker lagi jelek Iya, banget. udah nggak- Menurut gue nggak bisa. Leao mental dan professionality-nya jelek. Secara talent, Leao might be the best player in Serie A. Kalau lagi fit, tinggi, kencang, udah bawa bola, good luck ambil bola dari Leao. tapi point on average Milan ketika ada Leao sama enggak musim ini lebih tinggi jauh. Leao nggak ada loh. Iya, makanya kan bercandanya Milanisti, Leo jangan main diajak ya. main Cagliari, kunciin aja kamar mandi. Bener, sama Lu kan menang 1-1 kan gara-gara nggak ada Leo si Betul. anjing. Dan lu punya the LeBron James of soccer, Pulisic. Yang katanya mau diincar MU apa? Aneh banget MU. emang iya? Nggak ngerti gue aja. Apa pokoknya MU gitu ya polisi. Hah, Tapi ngapain? who's your leader? Itu pertanyaan gue. Sekarang masih Luka Modric jatuhnya jadinya. Take Modric out. Siapa? Experience player you have Rabiot anak mama. Iya nggak bisa. Siapa who's Nyokapnya your leader? rese. Who is your leader? Mike Mignon anjing. Iya, I don't think he's a leader. Iya makanya tapi kan dia kapten maksudnya. Iya, tapi Gak ada leadernya gak look, ada. Inter ya, the captain is Lautaro. Iya. Tapi sebenarnya you have other leaders, you have Iya. lu nggak bakal suka, tapi menurut you have to admit he's a leader. Hakan Çalhanoğlu. Iya, And iya. you have Di Marco yang memang dari kecil udah fans Inter apa segala macam. You have Acerbi Iya. leader. Milan Iya. has no leader, Mal. That is your problem. Leader lu tahu nggak siapa? Niklas Füllkrug. Itu juga nggak jelas. Iya. Januari, lu lihat top 10 list assist sama goal scorer Serie A, Iya. nggak ada satupun pemain Milan. Nggak ada iya. Nggak ada. Nggak ada emang. Malen dibeli Roma Januari, Langsung. nomor gitu. 3. Milan Januari beli siapa? Buset. Füllkrug. Anjing gitu. Mana? Itu menurut gue itu lu mau nyalain Allegri oke, but kalau Allegri dikasih yang kayak begitu juga what is he gonna do? Ya makanya kan ini kan Mau kalau masuk ngapain? UCL kan Allegri stay. Kalau Allegri stay berarti Leo cabut. Tapi menurut lu Allegri harus stay nggak? Ya kalau misalkan dia kan kalau yang dari Masuk. Milannya Menurut sendiri, gue Milan masuk Champions League. Yep, There is dia no stay. way Milan gak masuk Champions League. dia pasti dia stay. Tapi dia harus ganti pemain cuci Banyak. gudang. Iya, maksudnya harus cuci gudang. Apalagi offense-nya depannya besar-besaran. Oke, tengah masih bisa dipertahankan Ya, lah. Richie is good. Oke, Bartesagi masih Jasari, ada. siapa? Jasari masih oke semua itu. Maksudnya, Rabiot. iya Rabiot pasti. Ya oke lah, maksudnya itu kan Yang di kesayangannya kanan Allegri Atekame juga. atau apa juga lumayan lah ya. Ya masih oke Terus lah. lu punya gitu. Messi di tengah, Fofana. Bab itu kayak buang juga itu. Anjing, ya, tapi ya itu Jasari, Richie, Bartesagi semua masih bisa dipertahankan lah. Belakang Ya Tomori masih sebenarnya Pavlovic Pavlovic masih good cukup player. oke sih, masih cukup oke lah gitu. Tomori I don't think Gabia so. gitu. Tomori no brain Kemal. Tiba-tiba kartu Iya. merah apa? I don't think he has a brain. Ya Siapa makanya. lagi? Ya itu dong Gabia anjing. Yeah, makanya but nanti Gabia is not a player for Milan. Come on. Iya, If you wanna makanya- play for titles, you don't have Gabia. as iya your makanya nanti defender. kan defense sama makanya tengah cukup bisa dipertahankan, defense-nya cukup dirombak juga. kiper jangan diganti. Kiper jangan kan udah perpanjang juga Mike Iya, Mignon kan. Terus habis jangan itu ya dijual. depannya udah cuci gudang semua itu. Semuanya. Gua masih percaya Jimenez tapi gue Jimenez. ya gue masih percaya Jimenez. Gue masih percaya, tapi emang cedera dan kalau pelatihnya Allegri, I don't think so. Iya iya. iya. Kalau Milan ambil Vlahovic, Iya. Nah, Milan tuh ada bisa juga kemungkinan ngambil Moisken soalnya Fiorentina karena Allegri kan Bisa, ini anak kesayangan kesayangannya di Allegri. Juve, Iya. bener. Dan itu cocok sama strateginya Allegri. Moisken cocok banget. I Striker agree. di depan bisa lari ke samping. cocok iya. Sama kan Fiorentina nggak kemana-mana juga kan. Sementara AC Iya. Milan masuk UCL pasti Moisken butuh jam Ya terbang. mau lah. Apalagi kan dia striker Tim nasional timnas ya. Itali. Iya. Itu sih feeling gua. Nah kalau Moisken masuk lumayan tuh cukup. That might be a good signing for Milan. Jujur. Iya, kan tapi info-infonya Lewandowski lah mau diambil kan. Ya gitu-gitu Lewandowski. Jujur ya, menurut gua kalau Iya. Lewandowski he will be a good player for Milan. Karena Modric juga tua tapi good player, quality malah. Iya. Dan iya. striker gitu kan nggak butuh yang terlalu lari gimana atau apa. Iya. Nah, Kalau di Serie A Eh. cukup, kalau di Champions League tahun depan mungkin masih ya, diayam-ayamin. kalau Champions League ya, tapi di La Liga juga kalau main not so bad kok. Ya memang bukan Iya. Lewandowski-nya Bayern atau Dortmund, tapi Iya. Lewandowski lah. Tinggi, Iya, iya. bola-bola tinggi, crossing Fofana tuh. Bab itu. Posting Popana. Messi
sih dari belakang ngebawa bola itu ya. Iya, jadi gitu tuh. Tapi memang berarti soal pelatih tadi udah. Nanti kan minggu ini berarti ada Serie A juga bakal kejadian juga. Ada kalau Liga Inggris sudah selesai lah ya. Ini Serie A Jerman masih, juga udah selesai. Ya Jerman semua. Spanyol selesai ya? Selesai Barcelona Selesai. kan udah Tinggal juara. Itali. Tinggal Italia yang tapi Italia udah selesai Scudetto-nya udah, tapi yang bawahnya masih Masih seru. rebut-rebutan. Degradasi juga seru. Ya degradasinya Premier League juga masih itu Iya. kan. Sisanya kalau top 4-nya Liga Inggris gak akan banyak berubah lah Top gitu. 5 mereka malah. Top 5 iya maksudnya gak akan berubah. Bisa Aston loh. Villa apa. Kalau Liverpool kalah Bournemouth menang. Ya itu doang itunya. Tapi kan intinya kalau ini bener-bener geser-gesernya Liga Italia Iya. mepet-mepet di Iya, Juventus, Como, Roma, Milan nih beda tipis-tipis nih. Milan. Iya. Iya 70 Milan, 70 68 ini kan Iya. masih kompetitif. Milan dari fighting for the Scudetto sekarang fighting to get in or out of the Champions League menurut gue. Pas Modric cedera juga sih itu. Pas Modric cedera udah hancur-hancuran lagi. Enggak. Tapi whatever you wanna say, Luka Modric satu kaki lebih bagus dari semua midfielder Milan. Ya, emang aja. Lah Luka Modric waktu di Milan dia top 10 player jadi ada ya? kesuksesan passing. Jadi Ya, itu, ya. ketika di kesuksesan passing ini ada nama Harry Kane di situ, tapi Luka Modric ini top 5-nya. Apa peringkat 1 atau peringkat 2 gitu. Luka Top Modric 5 league. untuk 5 besar liga dunia. Ada Harry Kane di situ, peringkat 5 apa 4 gue Ya, Harry ingat Kane banget Harry kelas. Kane. Ada Bruno Fernandes di situ. Ada Luka Modric. Pokoknya 1 2 3 tuh Luka Modric antara itu. Make sense. Iya, karena memang ya siapa lagi yang masing Dan bola. lu jangan lupa ya dia main Iya. sama orang-orang tolol samping-sampingnya, sorry banget nih. Iya. Tapi by tolol I mean the likes of Fofana ya. Iya. Fofana, Tomori, ya you have good players. I have to admit. Kungku, aduh. Tapi lu Iyalah. gak ada Kungkung gak Iya. gol kemarin Genoa. Makanya jadi gitu. Jadi Modric pasti Kungku kenapa berhasil. jelek, Pal? Gak ngerti gua. Padahal dulu Gak di Jerman cocok. jago banget loh. Ya nggak cocok sama Allegri juga. Maksudnya Allegri ini nggak bisa yang kayak gitu, Allegri kayak Chiesa. Leao nggak bisa, nggak works itu. Allegri Chiesa dibikin wingback di Juve. Ini Makato aneh, makanya kasihan Leao jadi striker aneh, nggak akan masuk itu udah tipe No, kayak Leo gitu, needs to go. Leo Ya udah pasti udah dia udah toxic Kalau banget buat deh. gue Leo and Furlani stay biar lu makin rusak. Waduh. Tapi kalau lu mau Milan bagus ya have to go. Ya kalau Allegri out ya Iya. Leo pertahanin nggak apa-apa. Tapi kalau misal tinggal nyari pelatih yang bisa bergerak di sistemnya Leo. Jadi bagus Leo kalau dia ada ketemu pelatih gitu. Tapi Do you kalau think- iya masih bisa Leo Kalau mah ada asal. motivasi ya, itu orang Iya. kayaknya lebih milih nge-rap gitu-gitu. Nggak ngerti gua, Leo mah udah. Tapi di timnas Portugal masih jadi tulang Lumayan. punggung, Ya, iya. dibanding Ronaldo yang udah 40-an tahun ya masih Iya mending dia makanya. sih. Jadi ya gitu ya. Nah ini berarti sebelum kita udahan nih, tadi kan kita udah bahas Arsenal juga, Mikel Arteta, kita juga udah bahas pelatih-pelatih baru juga. Memang yang hari ini temanya pelatih. Pelatih. Nah ini masih satu pelatih juga, Ancelotti nih. Menurut lu aja Brazil nih, ya? di Brazil dia sukses atau enggak nih Ancelotti? Menurut lu deh dengan komposisi pemain. Ini kalau lu ngeliat tim Iya. nasional Brazil yang Iya. dipanggil talent wise ya, Ya. salah satu Brazil paling jelek yang gue pernah nonton selama gue 30 tahun hidup di dunia. Ini Hell yeah. timnas. Lu lihat pemain-pemainnya kayak Ya. it's good players main di liga-liga top ya. Ada Iya. yang main di Botafogo, main di Palmeiras. Tapi Iya. tapi ini bukan Brazil yang dulu kita lihat pemain-pemainnya kayak wah Iya. juga Bonito superstar. Sekarang who are you gonna say it's a superstar? Iya, mereka striker mereka Igor Thiago. Coba. Ya oke lah. Ya Cunha, Martinelli, Ya, Rafinha, oke. Vinicius. Sebenarnya secara I hate Vinicius. iya gue juga benci Oh, sih. gua nggak Tapi suka banget. sebenarnya tiga penyerang utama kan biasa dia empat pakai 3 kan biasa Ancelotti. kan. Endrick. Ya, misalkan Endrick atau enggak Vinicius masih bisa Rafinha Rafinha is Vinicius okay. di situ. Rodrigo nggak ada ya cedera ya. Estevao Lagi juga. Estevao juga. Jadi kalau buset kalau ada Rodrigo Estevao gacor banget tuh kan di depannya Anthony kan. nggak dipanggil kan bang? Enggak dipanggil Anthony. Nah, terus habis itu kan dia jadi kalau yang gua kemarin lihat ada sedikit bocoran formasi ala-ala aja ya. Maksudnya coba, di gambaran coba. orang-orang ya. Kiper? Jadi kan dia Ya, Alisson. ya. Jadi kan dia 4-3-3 kan. Kalau yang gua lihat dari berita yang seliweran nih, tapi kan kita nggak tahu pastinya Let gimana. me guess. Ya. Tengah Bremer main atau Marquinhos sama Gabriel. Tengahnya pakai Guimares, Casemiro. No, maksud gue center back. Center back ya. Center back pakai Marquinhos ya. Sama Marquinhos. Gabriel. Iya benar, Gabriel Magalhaes Ya sudah masih pasti. ada Bremer juga. It's not bad ya. 3 Iya. pemain itu menurut gue. Dan Wesley Roma juga lagi Wesley di kanan. bagus. Iya, dia masih Kirinya mal? kirinya dia. Kirinya itu Alexandro, no, come on. Nah, dia Cannot be Alexandro. dia itu kalau kirinya mungkin sejauh ini dia masih bisa mainin Danilo di situ. Danilo Juve.
Flamengo kan sekarang. Iya dulu dari Juve kan. Iya, Itu masih main di back kiri. masih main. Itu Danilo masuk squad loh. You have Carlos Augusto nggak dipanggil. Gila makanya And then mereka manggil ini Alexandro 34-33 tahun. Di Iya. Juve waktu itu sempat berapa musim menurut gue salah satu paling bagus di dunia di posisinya. Terus udah mabok banget. Iya. Pindah ke Brazil. For some miracle dipanggil lagi ke tim nasional. Come on. Aneh banget ini ya formasinya ya. Jadi kan tadi lu nanya Gabriel Magalhaes itu di tengah sama Marquinhos kan. Marquinhos. Alexandro kemungkinan main di kiri. Terus Alexandro ini ini biar gua share ya nanti biar ditampilin. Terus habis itu Wesley itu di kanan. Oke, Jadi good dia player. mainin Wesley. Very good player. Terus habis itu tadi gue bilang soal di tengah tuh Guimares, Casemiro. Nah, habis itu dia itu Paqueta. di depannya Neymar. Jadi 4-3-3 tapi cuma iya. di tengahnya Neymar. Neymar agak maju sedikit ke Holdingnya depan. dua, iya. Nah, kalau based on dari sini ya kirinya Vinicius, strikernya Cunha, kanannya Rapinya. Itu formasinya. Good team ya. Iya. Don't get me wrong. Tapi lu bandingin sama Brazil zaman dulu it's so different. Iyalah, It's not pastilah. Brazil. Iya. Lu bandingin sama Prancis aja jauh mal. Iya. Kalau atas kertas ya, walaupun bola nggak semua di atas kertas. Ya jadi gitu. Jadi formasi gambarannya kayak gitu. Ini kan kita belum tahu nanti gimana Ancelotti-nya. Cuma ini kalau yang dari skor 90 gua lihat. Oh skornya, iya. Ya jadi informasinya kayak gitu. Nah bahkan si Portugal aja ini kan ada Portugal juga kan. Portugal bagus mal. Portugal kan kirinya Nuno Mendes, kipernya kan Costa, terus Inacio, Ruben Dias, terus habis itu kanannya ada Joao Cancelo, terus habis itu 3 di depannya Bruno Fernandes, Vitinha sama João Neves. That's the best midfield in the World Cup. Nah depannya Leo, Ronaldo, Bernardo Silva. Itu. Jadi tengahnya solid banget, depannya dipertanyakan. Tapi tuh. depannya yang di cadangan juga masih ada beberapa pemain bagus kan harusnya. Siapa depannya Portugal? Coba Ada masih ada Conceição Juventus, ada Neto Chelsea, ada Trincao, Trincao-nya Sporting. Dia ada siapa? Trincao. Gonzalo Ramos. Trincao, tapi kan Gonzalo Ramos Dipanggil maksudnya dipanggil PSG kan, dipanggil, PSG. dipanggil, ya itu. Paling ada Joao Felix juga kok dipanggil. Guedes, Joao Felix, forget it. Gonzalo Guedes. Nah itu depannya itu doang tuh depannya. Menurut gua weaklingnya ada di Cristiano Ronaldo. 4-1 mal. Iya itu dia makanya. Ya Trincao. Trincao, iya Sporting lagi oke juga, lagi oke. Conceição menurut gua bagus banget. Iya Conceição Apalagi Juventus masuk kan. babak kedua ya gitu, kecil cepet banget bikin pusing lah tuh orang. Iya itu dia. Tapi midfieldnya bagus banget mal. Iya makanya. João Neves, Vitinha, Iya tapi itu udah Fernandes, telak itu. Bernardo di belakang juga Dalo. Iya masih ada, tapi ada di kan Inacio lagi bagus. Gonzalo Inacio. Oh, Oke, gue salah. Iya. Mateus Nunes-nya City itu orang Portugal. Gue sama ini pikir dia orang Brazil. Enggak orang Portugal dia. Oke, gue salah. Gue kira orang Brazil. Iya bukan, memang namanya aja emang. Banyak yang salah juga kok waktu itu. Bang Fu apa yang salah juga tuh nyebutnya apa tadi? Lu bilang Nunes. Brazil. Ya sempat Iya. ada. Ya itu ternyata Portugal emang. Sama kayak ini dulu Deco. Deco kan sebenarnya orang Brazil, dia main di Iya Portugal. gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya soal ini ya. Cuma emang kalau soal isu Joao Pedro sama Neymar nih gue agak-agak sebelum udahan ya. Jadi Joao Pedro sama Neymar ini memang agak-agak kontroversial lah ya. Banyak yang bilang juga soal Neymar ini bisa dibilang anak emas PSSI-nya Brazil lah gitu. Joao Pedro ada yang bilang makin kesini sama Chelsea makin kurang performa, menurun performanya gitu. Sementara Neymar ini berjuang segitu kerasnya untuk bisa masuk skuad Brazil kan dia nggak dipanggil awal kan. Mungkin gak mal. Itu Ya. untuk sosok dan leader di dressing room. Ya, Bukan buat main. Karena nggak ada Thiago Silva kan nggak dipanggil. Iya ya. Iya Nggak kan. ada ya. Iya nggak ada Thiago Silva kan. But you have Marquinhos. Iya, sebenarnya. Marquinhos. Tapi kan Leader kalau Alisson. beda. dibandingin Beda, kelasnya beda. sama Neymar gitu. Nah pertanyaan gue adalah Iya. ketika Neymar berapa match main jelek Iya. dicadangin, Iya. itu bisa ngerusak ruang ganti nggak? Si Neymarnya. Kalau menurut gue Ancelotti Ya, bisa itu. megang locker dressing room ya menurut gue. Iya, menurut lu gimana? Iya, gue percaya Ancelotti. Udah kan tadi kita bahas di awal, Ancelotti bisa banget megang dressing room Brazil gitu. Tapi memang Ancelotti sekali lagi dia tuh kan memang butuh pemain kreatif kan. Dimana Neymar ini ya kita nggak usah ragukan lah soal kreativitasnya dia Iya. gitu. Tapi mungkin secara emosional nanti di lapangan mungkin rese gitu. Cuma kan Iya. kalau dibandingin Joao Pedro, Neymar lebih berpengalaman lah. Neymar kan bayangin waktu nama Neymar disebut itu satu Brazil tepuk tangan loh. Iya. Kan kedengeran di press conference. The last Brazilian superstar for me is Neymar. Iya, jadi kan nggak kayaknya memang
kalau gua pribadi teman-teman ya, tadi kita ngomongin soal Joao Pedro juga. Joao Pedro memang penurunan performa Bukannya signifikan. masih agak bagus ya sebenarnya. Awal-awal iya. Iya Jadi kan? maksudnya waktu awal-awal sama Chelsea gacornya gila-gilaan. Tapi emang Joao Pedro ini juga salah dari Chelsea Dia juga sebelum ya. di Chelsea di Inggris juga kan? Si siapa? Di Brighton kalau nggak salah. Joao Pedro. Ya di Brighton dia. Brighton Sebelumnya kan di bagus. Brighton, Iya, Joao Pedro not tuh di bad. Brighton. Terus habis itu oke, dan di Chelsea tuh oke sebenarnya. Cuma oke. kan memang ini Chelsea kan lagi gonjang-ganjing juga. Ya kalau yang ngasih lu Iya. bola Garnacho sih would you expect? Iya makanya. Tapi memang kalau dibandingin ya Joao Pedro kan biasanya juga mainnya kalau di Chelsea kan dia di paling depan tuh. Di mana di situ ada striker. Cunha. Ada Cunha. Nah, sekarang Cunha bagus sih. ya kalau disuruh milih deh Joao Pedro sama Cunha grafisnya Iya, naik. jauh. Iya, makanya kan Benchnya? benchnya siapa? Maksudnya striker lainnya Brazil siapa aja mal? Yang mana nih? Yang dipanggil. Yang dipanggil. Itu tadi si siapa namanya? Enrique di situ. Ya, Ada Enrique is Enrique. good. Enrique Ada di Lyon bagus loh. Ryan Bagus Bournemouth. banget. Nah, itu ada Ryan, Rafinha, Vinicius, Luis Enrique. Luis Enrique siapa? Luis Enrique. Jadi dari Luis apa namanya? Enrique, main Jadi di si Zenit. Luis Enrique itu umur 25 tahun, dia tuh main di Zenit. Iya. Nah, itu kan ya lumayan oke lah, dia 28 match, 6 gol, 3 assist sama 2 yellow card. Nah, Not bad. ya oke karena secara speed dia bagus. Winger ya dia. Iya, Oh, nah ini yang dulu dari Real Betis mal. iya, Di Betis Luis lumayan Enrique memang bagus. Nah, terus habis itu dia punya striker juga Igor Thiago. Igor Thiago is good Nah, striker. makanya ketika udah punya Igor Thiago sama Cunha juga di situ, terus habis itu lu punya ya Ryan, good, very good. ya tapi bisa di mana-mana lah ya maksudnya. Wing lah tapi Ryan. Iya, kan. Ryan pasti wing lah. kanan. Tapi nggak bisa jadi striker. Nah, ketika lu udah punya Cunha dan lu juga punya Igor Thiago, lu ya maksudnya kan lu tahu Ancelotti butuh pemain kreatif kan gitu. Nah, Joao Richarlison. Pedro nih jadi bingung maksudnya mau kemana. Kenapa nggak Richarlison? Ronaldo itu. Lebih turun Ronaldo lah. fenomeno. Hancur-hancuran lagi, mikirin degradasi, pusing kepalanya juga. Nah, jadi gitu kan. Jadi si Neymar mungkin bisa ngebantu as a leadership juga mungkin gitu. Terus as a pengalaman dia bisa berbagi juga. Terus dia kayaknya tuh kalau based on netizen luar ya yang ngomongin soal Neymar tuh bener-bener berusaha keras loh masuk timnas Brazil. Oh ini Kan dia- orang-orang yang nonton Liga Brazil. Iya, dia nangis loh pas dipanggil sama Ancelotti itu nangis. Oh, dia nangis? Neymar nangis. Neymar. Kayak Nagatomo dong nangis. Iya, Nagatomo, legend Inter juga tuh. Nah, Ya. si nangis kan Neymar ini, jadi willingnya tuh kuat lah gitu. Nah, makanya mungkin di situ poinnya. Gue sih percaya Neymar lebih berguna di timnas Brazil ini daripada Joao Pedro Gue gue. setuju karena bukan cuma Iya. di lapangan tapi yang dari tadi lo bilang di locker room. Iya, maksud gue. Anak-anak muda ini ada Iya. reference gitu loh ngelihat Iya. siapa gitu. Setuju gue. Dan ini Neymar kan terakhir juga untuk ngikut Piala Dunia, ikut Udah timnas umur berapa sih Brazil. dia 34. Neymar tuh berapa ya? Iya juga ya. Kita nggak pernah 35, ngecek 34. no, Udah umur tua, Mal. udah Neymar berapa ya umurnya ya? Kita nggak Tua, pernah tua, ngecek tua. umur Neymar lagi tuh. Tua dia. Udah tua ya? Setua itu ya? Gue muda tuh dia udah 34 main di ya? 34 ya. 34 tua iya. dia, tua. Iya, jadi gitu. Jadi maksudnya udah kasih kesempatan deh buat Neymar gitu. Dan gua yakin lebih bermanfaat karena udah numpuk juga nih. Kalau urusan lini depannya Brazil mau gacor semua itu. Udah numpuk semua itu, numpuk. Tengahnya masih ada Iya, Fabinho. itu tengahnya aja yang kurang, Casemiro main. Casemiro is oke. Gimares menurut gue top. Ya gue Maros top Top. banget. Terus- Ya, Paketa anjir. Aneh banget, makanya itu maksud gue gitu. Paketa. Katanya Milan juga pernah Dia masuk top Milan. kok di TikTok joget-joget gitu. Ya, Dia Bab, bagus. itu dia. Jadi gitu ya buat teman-teman seputaran Joao Pedro sama Neymar ya. Jadi nanti insya Allah minggu depan sama Cio lagi. Ayo mal. Iya, Let's do it. aman nih. Kita bahas apa? Oh ini kita bahas Ya Juventus udah gak masuk ada Champions League. hasilnya. Iya, udah ada hasil minggu depan. Sama gue sebenarnya tapi Iya. begitu tayang Iya. ini kita udah selesai ya. Iya. Maksudnya kita taping terus tayang udah selesai. Iya. Gue sangat pingin Freiburg menang Conference League. Europa League. Karena ada Oke. pemain Italia, ada Vincenzo Grifo. Oke. Dan Freiburg belum pernah menang apapun mal. Iya. Apapun. Iya, iya. Cuma pernah Kayaknya masuk final di FB Pokal Iya. ke FA Cup mereka dan itu pun kalah. Iya, iya. Underdog, bener-bener underdog lawan Unai Emery yang udah menang Europa League 4 kali. Iya, Semoga Freiburg menang tahun ini. Ya, tapi pas ini malam tayang udah ada hasil ya. Udah, jadi ada hasil. Vincenzo Grifo. Ya, Itu pemain iya. Itali, lahir di Jerman, bapak sama ibunya full Italian, udah Ya. dipanggil tim nasional Italia 9 kali tadi gue lihat. Ngegolin 4, tapi karena main di Bundesliga lebih baik manggil Cristante. Wah, aneh banget. Cristante tuh terkutuk aja. Politano. Iya, terkutuk Top. aja Cristante. Ya jadi itu ya teman-teman ya. Nanti minggu depan masih bareng Cio udah ada hasil dari Serie A juga. Thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu lagi minggu depan.